Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sahabat prosa, sahabat inspirasi pelaku usaha. Saya Mardiani Sulaiman dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Lubuk Linggau. Sekarang saya sedang berada di UMKM Warung Sambal Ragam Pedas Nusantara. Informasi apa saja yang ada di sini? Mau tahu? Ayo kita kepoin. Halo sahabat prosa, sahabat pelaku inspirasi usaha. Telah hadir bersama kita owner dari Warung Sambal Ragam Pedas Nusantara, Mbak Eci Lasari SPC. Ya. Selamat siang Mbak Eci. Siang Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Sehat. Kemudian dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia, Bapak Ade Chandra SH. Selamat pagi Pak Ade Chandra. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik ya. Oke. Ini pertama-tama kayaknya ini apa ya? Jargon atau tagline-nya menarik sekali nih. Warung Sambal Ragam Pedas Nusantara. Jadi banyak pertanyaan yang nanti kita ajukan ke Mbak Eci. Ya. Mbak Eci, ini sahabat prosa pasti ingin tahu, bertanya, gimana sih Mbak Eci bisa membuka usaha warung sambal ini? Tolong Mbak Eci diceritakan, silakan. Ya, awal mula usaha ini pandemi COVID. Ya. Kemarin kan banyak usaha-usaha dari rumah, termasuklah saya mencoba. Ya. Waktu itu karena kami memang suka kayak gitu, jadi kita posting di media dan banyak yang minta untuk open PO. Iya. Jadi kami usahakan untuk bisa memenuhi permintaan, makanya jadilah Warung Sambal kayak gitu Mbak. Iya. Ya. Jadi terinspirasi mengisi waktu luang ya. Ya, Karena mungkin dengan suasana COVID. ya. Jadi terinspirasi, waduh nih gimana buka usaha gitu ya. Untuk biaya tambahan kan lumayan Mbak ya. Baik. Mbak Eci, ini lokasinya Mbak Eci. Oh, kami ada di Jalan Gedang Ya. di nomor 4 Tabajemukel Lubuk Linggau. Oke. Pasti ada alasan ya, kenapa namanya Warung Sambal Ragam Pedas Nusantara. Istilahnya brand ya. Coba Mbak Eci ceritakan kenapa harus nama Warung Sambal, pasti ada ceritanya juga kan? Oh, itu karena kan di situ ada tagline-nya Ragam Pedas Nusantara. Iya. Jadi kami punya keinginan menghadirkan cita rasa berbagai macam sambal dari Nusantara itu ada di Lubuk Linggau gitu Mbak. Baik, baik. Kemudian Mbak Eci, bahan bakunya gimana? Bahan baku untuk pertama ini kan kami produksinya itu paru mercon. Ya, Itu kami dapatin dari pasar Impres Lubuk Linggau. ya, Cabai-cabean juga dari petani, dari pasar. Dan bahan-bahannya semua dari sini, dari Lubuk Linggau. dari lokal, Ya, lokal. lokal Lubuk Linggau. Ya. Baik. Kemudian Mbak Eci, siapa saja Mbak Eci yang membantu atau mengelola usaha ini? Untuk
Proses untuk ide itu saya ada Iya. dibantu adik sepupu saya. Iya. Tapi untuk saat proses pembuatan, packing dan lain-lain yang ada di rumah itu terlibat. Jadi karyawan saya karyawan orang rumah sendiri. Dilibatkan Ya, ya. dilibatkan. Oke, baik. Mbak Eci ada cabang di tempat lain, Mbak Eci? Nggak ada. Sementara kami hanya ada di sini, belum ada cabang, dan sementara kami hanya online. Online. Ya, Oke, ini didoain sama sahabat Prosa, warung sambal ini segera membuka usaha offline. offline. Iya, Cabang Insya Allah. baru. Iya. Ya, Mbak Eci ini kan warung sambal, pasti ada apa ya, karyawan gitu Ya. Karyawannya dari mana aja, Mbak Eci? Karyawan sementara kayak saya bilang tadi, Iya. yang ada di rumah saya Iya. berdayakan, Iya, termasuk suami, Iya. ibu, kayak gitu. proaktif. Ya, semua Oke. aktif bahu membahu membantu. Baik, baik. Mbak Eci ini kan pasti kita punya target pasar ya. Ya. Mbak Eci target pasarnya siapa aja, Mbak Eci? Rata-rata ibu rumah tangga, karena Iya. ini kan praktis ya, Iya. tinggal dipanaskan, Iya. frozen tinggal dipanaskan, terus dihidangkan. Dan yang penggemar sambal, Mbak, karena kan kita rata-rata orang kita kan suka tuh yang pedes-pedes. Iya, orang Sumatera Iya. itu suka pedas. Iya. Iya, Oke. betul, Mbak. Mbak Eci, pasti warung sambal ini punya apa, best seller ya? Heeh. Ada produk yang paling disukai. Paling disukai itu paru yang pedas, Ya. sama saya suka buat itu ini, Mbak, dibikin paket nasi. Oh. Ya. Heeh. Tapi biasanya sekarang hanya dalam jumlah besar. Jumlah besar. Ya. Heeh. Jadi kayak partai pesan karyawan dari rumah sakit atau pemerintahan. Iya, iya, baik. Ya. Heeh. Jadi Mbak Eci dalam mengelola usaha ini kan punya kiat gitu. Kiat gimana usaha ini semakin maju. Tolong dong diceritakan sama sahabat Prosa yang ingin memulai usaha seperti ini. Untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, Ya. jadikan hobimu Ya. itu usahamu. Hobimu usahamu. Ya, terus kembangkan dan jangan lupa marketing iklan di medsos itu sangat menguntungkan. Iya. Itu aja sih, Mbak. Iya, iya. Baik, baik. Sekarang kita beralih, Mbak Eci, ke Bapak Ade Chandra, SH, dari Yayasan Pelindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia, Kota Lubuk Linggau. Pak Ade Chandra, Ya, tolong ada pesan dan kesan buat UMKM Warung Sambal Ragam Nusantara supaya usaha ini bertambah maju lagi, semakin banyak buka cabang di mana-mana. Jadi tolong dikasih mungkin wawasan hukum atau apalah ya. terima kasih Bu Anis Ya, dan juga Bu Eci ya, atas kesempatannya pada hari ini. Kita dari Yayasan Pelindungan Pelaku Usaha Indonesia, dan di posisi ini saya selaku sekretarisnya. Jadi untuk kesempatan ini kami dari Yayasan akan menyampaikan edukasi-edukasi pada pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Lubuk Linggau. Dan menarik Ya. pada hari ini, dan Ibu Eci tadi sudah menceritakan terinspirasi dari dampak pandemi COVID. ya, Jadi pandemi COVID itu mendatangkan pundi-pundi rezeki. ya, Jadi kami menyampaikan kepada para pelaku usaha khususnya, teruslah berinovasi dalam menjalankan usahanya dan taat akan aturan-aturan yang jelas, aturan pemerintah maupun perundang-undangan sebagaimana diatur juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha itu kan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 itu tentang pelaku usaha itu, dan hak dan kewajiban juga diatur dalam pasal 7. Artinya konsumen dan pelaku usaha itu kan sama di mata hukum, dilindungi Iya. oleh undang-undang, ada aturan yang mengatur. Nah, kalau ada aturan yang mengatur, artinya konsumen atau pelaku usaha dan konsumen harus sama-sama taat atas aturan itu. Pelaku usaha juga harus sesuai dengan koridornya menjalankan usahanya. Macam harus pelayanannya, jualan apa bahan-bahan jualannya Ya. itu, kemasannya harus mengontrol, pengawasan juga, expired harus dilihat, jangan sampai nanti merugikan konsumen.
Dan seandainya ada keluhan, ada masalah laporan dari konsumen kepada pelaku usaha, khususnya usaha Bu Eci ini, Iya. warung sambal ragam pedas Nusantara ini, ya diselesaikan secara musyawarah dengan cepat agar tidak berlarut. Iya. Itu harapan kami. Dan yang jelasnya kegiatannya juga terus mendongkrak perekonomian kita dan juga memperdayakan warga, mempekerjakan keluarga. Ini kan usaha dari rumahan, ya insya Allah kedepannya akan Iya. maju dan mendirikan cabang-cabang di kota-kota lain nantinya. Itu harapan kami. Dan kami juga Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha juga terbuka kepada pelaku Iya. usaha untuk berkonsultasi tentang permasalahan hukum. Jelas konteks kami di sini kan kami memberikan edukasi hukum terhadap pelaku usaha. Itu konteks yayasan itu. Tanpa diberitahu juga kalau ada pelaku usaha yang merasa terzolimi Iya. atas usahanya, kami berkewajiban dari yayasan untuk membantu mendampingi para pelaku usaha agar para pelaku usaha menjalankan usahanya bisa aman, tenang, nyaman. Itu harapan kami. Dan semoga ini antara pelaku usaha dan yayasan kita bersinergi terus, dan bukan dari warung sambal ragam pedas Nusantara aja, seluruh yang ada di Kota Lubuk Linggau khususnya. Nah, mungkin itu sekilas, bukan macam menggurui, bukan, ini macam edukasi Iya. dari kami pada pelaku usaha. Dan juga tadi dampak medsos tadi kan sangat luar biasa. Iya. Jadinya Ibu Eci ini kan dari media sosial. Iya. Jadi dia bisa mengolah media sosial menjadi hal-hal yang produktif. Nah, ini semoga menjadi motivasi dan inspirasi dari pelaku usaha yang pemula yang lainnya. Iya. Nah, mungkin itu Bu Anis yang dapat Iya. kami sampaikan. Ini Pak Ade Chandra, kira-kira produk yang ada di depan kita ini boleh dilihat atau ada masukan? Ini produk-produk kita ini Ya, kalau dari kemasan ya cukup. Ini sudah cukup baik ya. sudah cukup baik, sudah itu tadi kita jangan lengah. Kalau ada itu kan ada expired, misalnya ada masa itu ya, harus kita kontrol. Kadang kita lalai di situ. Iya, betul. Nah, karena walaupun sedikit pun celah kesalahan kita itu akan nanti berdampak yang sangat luar biasa bagi kita pelaku usaha. Dihajar habis-habisan nanti ya. Karena ada oknum-oknum nanti Iya, yang ya yang jelasnya pelaku usaha itu pasti ada persaingan yang tidak sehat. Iya. Kalau secara kemasan produknya bagus. Bagus. Karena ini yang nyangkut hobi. Iya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi, Iya. hobi. Itu saja? Ya, cukup Oke. dari saya itu. Baik. Makasih Pak Ade Chandra. Ya, sama-sama Bu. Mbak Eci juga ya. Semangat, sukses terus. Pak Ade Chandra juga. Siap. Semangat, sukses terus. Pasti, Dan buat kita semangat. semua, sahabat Prosa, oke, semoga acara ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk sahabat Prosa dimanapun berada. Oke, acara ini dapat dilihat melalui aplikasi Sibesti Prosa, Sistem Informasi Bangun Investasi dengan Promosi Usaha. Untuk pelaku usaha yang berminat di program Prosa ini, silakan hubungi DPMPTSP Kota Lubuk Linggau, bidang promosi dan penanaman modal. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Ikuti terus akun media sosial kami, DPMPTSP Kota Lubuk Linggau. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube DPMPTSP Kota Lubuk Linggau. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua bisa investasi. Linggau bisa. Sibesti Prosa.